Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita berdiskusi membahas tentang ini ya, apa IC NE555 yang pada praktek keseharian sebenarnya bisa dibikin untuk kita mengoperasikan lampu flash ya, yang bisa ditaruh di motor ya, seperti biasanya yang banyak kita lihat ya. Sebenarnya IC555 ini cara kerjanya adalah sebagai timer. Dia juga bisa beroperasi sebagai stable multivibrator. Maksudnya gimana? Jadi stable multivibrator itu gelombang square wave yang dihasilkan, dia on off terus ya. Itu terjadi karena ada self triggering. Jadi dia men-trigger sendiri di sini, sehingga terus-menerus terjadi reproduksi sinyal square wave ya. Sinyal square wave itu kan seperti ini sebenarnya. Kalau di aplikasi komputer ini berfungsi sekali karena dia yang memberikan angka binary ya 0 sama 1 ini. Ya. Hanya saja kalau di pengoperasian tingkat lanjut misalnya di komputer itu frekuensi yang digunakan tinggi ya, sangat tinggi sekali ya. Tapi kalau untuk mengaktifkan LED itu kita membutuhkan frekuensi rendah, paling enggak 20 Hz ke bawah ya. Itu sudah kita bisa melihat cara kerja op-amp ini, cara kerja IC ini dari bagaimana LED itu nyala ya. Sebenarnya kalau untuk mengoperasikan stable multivibrator, stable operation, ya device eksternalnya ya hanya 3 ini aja. Kita cuma butuh 3 komponen luar ya. Komponen tambahan yaitu 2 resistor sama 1 kapasitor ini. Karena fungsi sebenarnya ada di dalam internal IC ini sendiri. Jadi dalam IC ini ada 2 op-amp yang bekerja sebagai komparator. Komparator itu maksudnya gini, jadi kalau ada tegangan, misalnya kita mendudukkan tegangan di kaki inverting ya, kaki minus, kita mendudukkan tegangan 3,3 volt. Jika kita memasukkan di kaki non-inverting tegangan kurang dari 3,3 volt, maka keluaran dari op-amp ini adalah off ya. Dia low yang nanti implikasinya ya jadi meng-off-kan beberapa fungsi ya. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya dia lebih tinggi ya ini akan on. 2 komparator ini bekerja dengan fungsi yang sama, hanya saja penempatan triggeringnya berbeda ya. Jadi kalau yang op-amp pertama ini, komparator pertama ini, kita mendudukkan voltase 3,3 volt itu di kaki inverting, sementara yang op-amp yang kedua ini adalah non-inverting yang kita dudukkan voltase sebesar 1,6 volt. 2 voltase ini dibentuk oleh 3 resistor yang terangkai secara seri di dalam IC ini ya, dalam modul ini. Jadi kalau ada 3 resistor dengan nilai yang sama, maka voltage drop-nya dia membagi tegangan secara proporsional di tiap-tiap resistor ini sama gitu. Ini nilainya ini masing-masing sepertiga, sehingga voltase yang duduk di sini itu adalah 2/3 nilainya ya. 2/3, 2 di antara 3 resistor ini. 2 op-amp ini saling memberikan keluar on dan off. Kalau ada arus voltase yang sama masuk ke 2 op-amp ini, maka satunya keluarannya off, satunya keluarannya on. Ya, sehingga ya dia tidak bekerja apa-apa,
tidak terjadi square wave. Ya. Yang bisa kita lakukan adalah membuat on dan off dari masing-masing op-amp ini bekerja dengan timing yang kita tentukan. Nah, menentukan timingnya kita menggunakan kapasitor, karena kapasitor ini ada sifat charge and discharge. Chargingnya membutuhkan waktu, dischargingnya juga membutuhkan waktu. Nah, ini kuncinya ada pada perbedaan voltase di dua op-amp ini. Kalau misalnya op-amp ini yang bawah ini di kaki invertingnya kita aliri voltage sebesar 1,6 volt, ya. Kemudian dia agak naik ke atasnya, maka dia akan lebih tinggi dari kaki non-invertingnya. Ketika dia tinggi dari kaki non-invertingnya, dia akan off. Ya, secara otomatis di sini off, si LED tidak nyala. Ya, di sini nanti yang terjadi adalah on ketika voltase mencapai tegangan 3,3 ya di kaki non-inverting. Ketika dia mencapai 3,3 dan naik, maka di sini nanti on ya. Timing antara on dan off ini kan ditentukan kapan voltase ini terakomodir ya. Nah, itu dipenuhi oleh proses charging dari kapasitor ini. Ya, jadi ketika kapasitor ini arus masuk dari VCC, ketika ada arus masuk dari VCC, kemudian kapasitor ini melakukan charge sampai mencapai 1,6, maka di sini terjadi sudah. Kemudian dia terus jalan lagi, terus charge up lagi sampai 3,3, maka yang ini nanti yang on. Pada saat dia on, ya, pada saat ini charging ya, dia sudah mencari 1,6, ini kan off. Dia mati kan ini. Terus kemudian dia mencapai 3,3, terus naik sedikit di atasnya, maka ini on. Nah, pada saat on ada arus keluar ke sini menuju ke transistor. Nah, transistor ini dengan sifatnya sebagai transistor NPN ya, kalau basisnya dapat tegangan, maka transistor ini kondak. Nah, itu prinsip sederhananya. Dia seperti skaklar. Kolektor dan emitter terhubung, maka arus yang masuk ke sini terbuang ke ground. Ya, jadi dia tidak charging lagi ke kapasitor, tapi kebuang ke ground. Sehingga proses charging berhenti. Pada saat proses charging berhenti, maka kapasitor melakukan discharge. Dia juga discharge juga akhirnya. Nah, dia menuju ke ground juga. Karena sifat arus listrik ya, potensial different di mana ada endpoint yang lebih rendah, di situ yang dia datangi. Ya ground. Ya kan? Nah, pada saat dia melakukan discharge, ini kan berkurang akhirnya tegangan yang ada di sini. Nah, ini akan pada saat dia turun dari 1,6 tadi, maka dia on. Ini karena posisi non-invertingnya lebih tinggi. Sehingga ketika dia on, ini nyala. Si LED ini nyala. Begitu juga sebenarnya ketika dia yang ini turun, maka yang ini off. Ya kan? Pada saat dia off, maka proses mengaktifkan transistor ini sudah tidak terjadi lagi. Jadi dia close. Artinya arus sudah tidak masuk ke sini lagi, dia kembali melakukan charging ke kapasitor. Seperti itu. Nah, fungsi bergantinya ini ya, proses on dan off ini yang akhirnya mereproduksi di bagian output sinyal square wave. Nah, square wave on dan off dan on dan off. Kecepatan dari on dan off ini ditentukan dari nilai kapasitansi dan nilai resistor ya. Sesuai rumusnya kan kalau misalnya kita mau pingin men-setup kecepatan charging, maka kan rumusnya kan kecepatan chargingnya adalah 0,63 kali resistansi, nilai resistornya ya, kali nilai kapasitor. Nah, ini nanti kita akan tahu berapa kecepatan charging up dari kapasitor ini. Kapasitor ini di-charge dengan 2 resistor pada saat melakukan charging, tapi pada saat discharging dia hanya
di discharge oleh satu resistor, karena kan ini kan yang terhubung ke ground, yang buang kan ini nggak mungkin ke sana lagi ya, dia ke sini. Nah seperti itu prinsip kerjanya, prinsip dasarnya dari stable multivibrator ya, stable multivibrator yang dioperasikan oleh IC 555 ini. Kenapa 555? Kalau tidak salah ini nilainya 5 mega atau berapa ini ya resistornya, ini 3 resistor ini. Saya lupa nilai resistornya ini yang ada di internal dari. Baik, ini ya IC-nya ya. Ini seperti ini wujudnya. Kita hubungkan kaki saat ini 1, 2. Jadi kalau ngitungnya dari cowaan ini sebelah kirinya berarti dari kaki 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gini. Nah ini 8, kaki 8 kita hubungkan ke VCC, ke power supply ya. Oke, terus kemudian kaki 1 ke ground. Oke, kemudian nah ini saya tekuk dulu. Tadi kalau di skematiknya kan ini 22 sama 56K nah, 56K ya. Ini saya agak beda, saya menggunakan 2,2 sama 47K. Nah, nanti bisa saya tunjukkan ya beberapa komposisi resistor. Ini resistor ini namanya ya, kalau di sini RA, ini RB ya. Pasang kaki tujuh ya, kaki 7 ini resistornya misalnya 2,2K gitu. Kemudian kaki 7 dan threshold ya. Nah, kaki 7 dan 6 ya, dihubungkan ya dengan resistor. Ini saya menggunakan 47K. Oke. Dia seri masuk ke kaki 7, kemudian ke threshold kaki 6 ya. Nah, kaki 6 langsung dengan kaki 2. Mudah kan sebenarnya? Kaki 6 langsung dengan kaki 2. Nah, dicoba boleh. Jadi terus kemudian ini kaki 3 nanti outputnya, LED-nya ya kita taruh. Nah, ini LED. Kaki katoda dari LED ini saya kasih resistor supaya membatasi arusnya ya, supaya tidak melebihi nilai yang diperuntukkan untuk LED ya. Nah, ini langsung saya hubungkan 120 ohm. 120 ohm. Nah, kemudian ini misalnya saya kasih 1 mikrofarad ya. Ini langsung di kaki 2 ini langsung saya hubungkan dengan ground. Ya, ini saya hubungkan dengan ground. Nah, ini pelaku charge and discharge. Setelah semua ini sudah sebenarnya sudah selesai, tinggal kita aktifkan. Seperti ini kerjanya akhirnya, cara kerja dari IC 555 ya. Jadi kita mengenali sistem kerjanya seperti ini. Bentuk sederhananya dia menjadi lampu flash ya, kedip. Nah, kita bisa mengembangkan banyak dari sini. Bisa eksperimen ya, banyak yang bisa kita eksperimenkan. Nah, ini misalnya saya cukup mendekatkan jari. Nah, kita lihat yang di sebelah kanan itu, saya dekatkan jari ke kabel yang terhubung dengan triggernya ya, itu yang sebelah kanan. Nah, ketika jari saya dekatkan atau saya sentuhkan gini, dia aktif. Kalau saya lepas dia mati. Nah, jadi ini kalau yang ini adalah yang sebelah kiri, rangkaiannya adalah kita sebut stable operation ya, artinya self triggering.
dia melakukan trigger terus menerus karena charge and discharge kapasitor. Sebenarnya yang kanan ini tidak ada kapasitor, saya pasangkan ke posisi threshold ya, di sini threshold. Terus kemudian tidak kita hubungkan ke ground. Nah, kaki duanya hanya sebagai trigger aja. Nah, saya jadikan sebagai trigger. Nah, sebenarnya dia flicker ya. Aktif. Oke, seperti itu ya teman-teman tentang IC 555. Kita bisa lihat di osiloskop sebentar lagi untuk bagaimana sih rangkaian prinsip dari stable operation ya, stable. Nah, ini kalau teman-teman mau melihat komposisi nilainya, ini kalau stable seperti ini ya. Jadi outputnya berdasarkan kapasitor voltage. Jadi begitu kapasitor naik, dia mengalami charge ya, naik ke 1,6 tadi dan 3,3 ya. Ini posisi output voltage-nya on. Begitu dia kapasitor melakukan discharge, dia turun langsung off. Nah, terus berulang-ulang. Nanti bisa kita lihat di osiloskop bagaimana waveform ini bekerja. Nah, ini berdasarkan datasheet-nya ya. Kalau di datasheet nanti stable itu seperti ini. Jadi ini sebenarnya lebih mempermudah kita untuk menentukan komponen. Ya, ini adalah nilai kapasitor 0,1 terus 1 mikrofarad, 10 mikrofarad ya. Kalau dengan 1 mikrofarad kemudian kita menghendaki frekuensinya 1 kHz, maka komposisinya RA dan RB. RA dan 2 RB-nya adalah 1 mega ohm ya. Di mana ketika penjumlahan dari RA dan plus 2 RB ini kita kejar ke 1 mega ohm, maka nilainya kalau misalnya di 10 mikrofarad, kalau di 10 Hz misalnya, kita menghubungkannya dengan kapasitor 0,1 mikrofarad alias 100 nano ya. Nah, ini komposisi seperti ini ada di datasheet, bisa dilihat dan banyak komponen-komponen skematik yang ditampilkan di datasheet ya, yang bisa jadi bahan eksperimen. Oke. Baik, ini output dari IC 5555 ya, dengan kondisi frekuensi 1,48 kHz ya. Jadi kapasitor yang di bawah saya ubah nilainya menjadi 10 nano sehingga frekuensinya bertambah. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini kapasitor yang terhubung ke kaki trigger saya ubah ke 10 nano. Cuman LED-nya sudah tidak flicker karena frekuensinya sangat tinggi, jadi dia on terus ya. Nah, kemudian kita lihat oke, sekarang kita lihat bagaimana kapasitor 10 nano ini melakukan charge and discharging ya, sehingga menghasilkan frekuensi yang sebesar itu tadi. Nah, ini dia. Jadi begini bentuk waveform dari charge and discharge dari kapasitor ya.
Oke, nah, misalnya ini saya kembalikan lagi ke frekuensi yang rendah. Jadi kita menggunakan kapasitor 1 mikrofarad. Kita menggunakan kapasitor 1 mikrofarad. Nah, ini sama ya pola charging dischargingnya ya. Yang beda hanya kecepatannya, timingnya ya. Nah, ini kalau ini saya pindahkan ke output, nah bentuknya square wave seperti ini dengan frekuensi 17 Hz ya. 17 sampai 20 Hz itu masih bisa kita lihat flickeringnya di LED ya. Baik, terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bisa bermanfaat, bisa jadikan bahan untuk oprek-oprek elektronik ya. Mudah-mudahan bisa bikin video selanjutnya untuk bahan-bahan eksperimen lainnya. Baik, selamat berkarya. Salam dari Electro Learner. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.